Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Johan, tidak menyebutkan dari daerah mana. Dan pada pagi ini di kota Tegal tercinta hujan lumayan cukup deras ya. Dan mungkin di daerah kawan juga mengalami hal yang sama, hujan. Ya semoga hujan ini membawa berkah buat kita, bukan membawa bencana. Dan sekali lagi untuk kawan-kawan yang mungkin berada di daerah Sumatera Utara sana, Aceh dan sekitarnya yang kemarin sempat mengalami musibah bencana alam gitu ya, bencana ekologi gitu. Kami mengucapkan turut berduka cita, semoga semuanya ya cepat segera membaiklah, dan terutama itu harus diusut semua kenapa bisa sampai seperti itu, karena ada pemicunya, ada penyebabnya. Penyebabnya ya tentu saja nggak jauh-jauh dari kerusakan alam yang disengaja itu ya. Itu aja, kita lanjut cerita dari Mas Johan. Nah, Mas Johan itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya, kemungkinan sekitar 2009 atau 2010. Jadi pada saat itu, Mas Johan itu bekerja di sebuah pabrik makanan tradisional gitu ya, cemilan-cemilan gitu. Jadi yang diproduksi di situ tuh macam-macam. Ada keripik pisang, ada pilus kayak gitu, dan macam-macam lah. Nah, pokoknya banyak di sana. Nah, ini pada suatu hari, Mas Johan itu ceritanya, dia itu malam sebelumnya itu harus begadang, karena nemenin adiknya itu lagi sakit. Jadi sakit itu geremang, terus nggak, ya mungkin karena lagi sakit badan nggak enak, dan adiknya Mas Johan itu juga usianya masih relatif cukup kecil ya, masih SD. Jadi ya kayak gitu merengek terus sepanjang malam, sakit, pokoknya begitu ya, nggak enak, dingin atau apa. Gantian sama orang tuanya Mas Johan. Ya, ngelihat orang tuanya Mas Johan juga capek, akhirnya Mas Johan kan turun tangan. Pak, Bu, udah Bapak sama Ibu istirahat aja, nanti ini aku jagain dulu gitu ya. Nah, Bapak Ibunya nanti kalau kamu udah capek, udah ngantuk, bilang ya Han ya. Iya, Mas Johan bilang begitu, tapi nggak tega mau bangunin orang tua. Akhirnya sudah, Mas Johan pun menghandle semuanya gitu ya. Sudah, ndak apa-apa wis, malam ini aku begadang ya, tak temenin. Nah, adiknya itu kayak gitu, kalau misal Mas Johannya tidur, dia itu nanti bangunin lagi, Mas jangan tidur dulu Mas, jangan tidur, aku takut, kata si adiknya. Ya nanti melek lagi. Dan ya malam itu hasilnya Mas Johan itu kurang tidur. Udah paginya itu capek, ketemu malam nggak tidur, kurang tidur itu tadi, sama keesokan paginya itu harus lanjut bekerja. Ya, rasa badan itu gimana ya, badan itu agak-agak panas, kurang tidur, capek juga kan. Tapi ya tetap yang namanya pekerjaan, udahlah aku kerjain aja, pelan-pelan, kata Mas Johan. Dikerjakanlah sampai siang hari itu udah bawaannya tuh sebenarnya udah ngantuk banget. Pas istirahat siang itu habis makan ya, duh aku pengen tidur banget, cuman ya ndak enak sama pekerja yang lain, masa aku tidur begini. Itu kan kemarin urusan pribadi, sementara di sini aku masih ada pekerjaan. Nah udahlah, tak lanjut aja lah, nanti tidurnya nanti aja, kalau udah selesai aku tidur di rumah, pikirnya Mas Johan. Dan akhirnya sudah, itu kan kayak sebuah pabrik, ya pabriknya bukan pabrik modern sih, peralatannya peralatan dibilang tradisional ya, bukan, maksudnya kompor ya kompor biasa, bukan yang kompor gede-gede kayak gitu tuh, enggak. Cuman karyawannya lumayan cukup banyak, waktu itu ada sekitar 30-an, laki-laki, perempuan, itu sama-sama bekerja di situ, di tempat tersebut. Ruangannya, tempat pekerjaannya itu juga enak, lumayan cukup lebar. Nah, ini karena Mas Johan itu lagi capek banget begitu ya, dan dia kebetulan pekerjaannya itu udah selesai, dan waktu itu tuh sore sekitar jam 4 udah mau pulang lah. Dan karena yang lain itu belum pada selesai, ya maksudnya sebentar lagi sekitar 4:30 itu biasanya mereka tuh baru beberes begitu ya. Nah, ini Mas Johan kan nungguin, dia pun nungguin, aku udah selesai, aku tak nyempil di situ sebentar di pojokan waktu itu.
nyempil di sana, duduk-duduk gitu ya, kok ngantuk ya, tak ngeliap sebentar. Nanti juga paling kalau misal udah pada selesai dibangunin. Mas Johan tidurlah di sana, di pojokan ruang tersebut. Tidur keenakan. Ternyata nggak ada satupun temannya yang ngebangunin. Dan itu tidur bener-bener pules banget. Gak inget apa-apa, pokoknya enak banget. Sempat ngelilir sih. Sempat melek tapi wis udah aku masih ngantuk gitu. Ada kedengeran suara waktu itu, jadi masih ada orang, pikirnya si Mas Johan. Jadi dia pun nggak bangun gitu ya, tetap mata ternyata masih ada orang, belum pada pulang. Dia pun lanjut tidur lagi di situ. Dan teman-temannya ini memang nggak ada yang ngeh kalau Mas Johan itu tidur di tempat tersebut. Karena apa? Setengah badan itu ketutup sesuatu lah. Yang kelihatan itu cuman kakinya, dan kakinya Mas Johan itu ditutup pakai sarung, pakai selimut lah pokoknya yang ada di situ. Jadi ya nggak kelihatan. Dikiranya orang itu ndak ada orang di situ. Sore hari karyawan udah pada pulang, Mas Johan itu ditinggalin di situ sendiri. Bahkan penjaganya ya dibilang satpam, ya nggak pakai seragam satpam, cuman kalau malam itu ada penjaganya di situ. Nah ini penjaganya malam itu nggak ada, cuman dia nanti yang akan nutup pintu itu akan si pas satpam tersebut atau security itu, dia nanti akan pulang selepas maghrib. Pokoknya semuanya udah clear, api semuanya udah mati begitu ya, kondisi peralatan itu udah dingin semuanya, sudah nanti si bapak itu bakal ngunci gudang dan dia akan pulang. Hal itu pun dilakukan. Mas Johan masih tidur. Kesana keliling si bapak security itu ya nggak ngelihat ada Mas Johan di situ. Dia pun udah beberes, udah aman semuanya. Selepas maghrib si bapak itu pun pulang. Gudang dikunci dari luar. Pulang ke rumah ke sana, si Mas Johan, ya ini udah malam gitu ya, dia tuh bener-bener tidur itu, wis pokoknya rasanya enak banget, nggak inget apa-apa, nggak mimpi apapun, kata Mas Johan. Bener-bener blek, bangun-bangun, melek begini kan, dipikirnya itu di kamarnya waktu itu. Pas bangun, di kamar gitu, karena tidurnya mirip cahayanya itu kan remang-remang gitu. Ada beberapa lampu dinyalain tapi nggak semuanya, jadi nggak terang-terang banget lah. Nah ini sempat ngelilir sebentar begini kan, di kamar. Terus dia merem gitu kan, mikir, baru nyadar, loh kayaknya ini bukan di kamar. Dia pun melek begitu kan, ngelihat sekitarnya, loh ini di pabrik, loh kok udah sepi gitu, kata si Mas Johan. Akhirnya dia pun bangun dari persembunyiannya itu, ngelongok ke sana, udah nggak ada satu orang pun. Kok nggak ada satu orang pun ya di sini ya? Ini ngelihat jam waktu itu udah jam 10:30 malam. Hah, 10:30 malam? Langsung kan ke pintu depan sana. Pintu depan manggil-manggil, yang jagain itu nggak denger apapun. Nggak ada sautan apapun dari luar. Loh ini gimana nih, ini pintu udah dikunci, aku nggak bisa keluar yang jelas dari tempat ini. Gudangnya tinggi dan di situ nggak ada tangga yang jelas gitu ya. Tangga itu di ruangan lain entah di mana, dan ya lagian kalau misalnya aku pakai tangga, ya nggak mungkin itu pakai besi-besi jeruji begitu, aku nggak bisa masuk, nggak bisa keluar dari. Terus ini gimana ya, Mas Johan itu udah mau nangis waktu itu, cuman ya mau nangis gimana gitu ya, nangis juga nggak ada yang ngeliat di situ. Lah akhirnya apa, dia pun duduk lagi di sana berpikir, gimana ya caranya aku bisa keluar ya. Udahlah aku pukul-pukul pintu aja. Pintunya tuh didang dang pakai benda keras yang besi, obeng atau apa gitu ya. Pintunya kan pintu besi. Dang sampai 5 menit nggak ada respon. Akhirnya apa, Mas Johan capek. Lah daripada kayak gini, dan dia itu masih ngantuk waktu itu ya. Udahlah aku mending setelah tenang, agak lumayan cukup ngantuk, dan akhirnya dia pun melipir, yaitu sekitar jam 11 malam, balik lagi ke tempat tadi, tempat dia tidur. Dia pun akhirnya melanjutkan tidurnya di sana. Cuman sebenarnya sih belum tidur waktu itu, cuman merem begitu doang, pikiran itu masih jalan. Cuman apa, tiba-tiba kayak lampu tuh mati, mata merem.
kalau ada perubahan cahaya, intensitas cahaya di luar kan tetap kerasa gitu ya. Misal nih, narator merem begini, terus tiba-tiba lampu mati gitu, itu kan kerasa. Nah itu seperti itulah yang dirasakan si Mas Johan. Dia tuh kayak ada kedipan, ada jeda gelap sebentar, baru terang lagi sampai Mas Johan itu melek, dikiranya lampunya mati. Kalau lampunya mati serem lagi, udah gitu ya pasti nyamuknya banyak gitu ya. Itu juga udah mulai ada nyamuk. Nah, Mas Johan akhirnya apa? Merem begini, kayak dep begitu kan. Dia melek, ternyata nggak mati. Dia pun merem lagi gitu nungguin dia ngantuk dan ya rencananya udah aku mau tidur lah, bangun-bangun pagi, besok itu udah seger. Tapi besok pagi aku mau pulang dulu ke rumah ya, mau ganti baju atau apa gitu kan. Mau mandi dan sebagainya. Nah, ini dia waktu itu sempat mungkin tertidur, tapi benar-benar cuman sebentar banget. Setelah itu, Mas Johan itu mendengar ada bunyi serak-serak wajan, yang namanya keripik pisang dan pilus dan yang itu kan identik dengan goreng-gorengan ya. Ini ada bunyi wajan yang lagi dipakai sepertinya serak-serak dan kok kayak ada suara orang di luar, di tempat kerjanya. Itu kan Mas Johan kan posisinya di pojok ya. Terus kayak ada tirai. Lebar ruangan itu mungkin kurang lebih nggak ada 1 meter. Masuk ke sana setengah badannya itu ke bawah itu kelihatan dari tempat kerja. Cuman waktu itu ditutupin sarung. Nah, Mas Johan mendengar, loh kok udah ada ini, apa jangan-jangan udah pagi gitu pikirnya si Mas Johan kan. Loh udah pagi, udah pada berangkat, oh gimana ini? Mas Johan pun bangun akhirnya. Nah begitu bangun ngelongok ke sana, kok yang kerja aneh kata si Mas Johan. Jadi yang kerja itu hampir semuanya Mas Johan sendiri agak susah ngebedain mana laki-laki, mana perempuan. Karena apa? Rambut mereka itu panjang semua dan warna rambutnya itu putih semua. Ini mereka lagi ngegoreng, lagi pokoknya beraktivitas mirip seperti yang Mas Johan dan kawan-kawan lakukan di sana. Kalau misal lagi siang hari, itu mereka lagi pada bekerja semua. Cuma pas dilihatin, kok orang-orangnya mukanya beda semuanya. Nah itu mulai merhatiin muka kan. Pas dilihatin mukanya, mukanya itu katanya serem, mirip singa kata si Mas Johan. Jadi malah bayangannya Mas Johan itu kayak orang, tapi kepalanya itu singa, seolah-olah seperti itu. Rambutnya itu panjang, ada yang sampai pundak-pundak itu ada rambut-rambutnya yang mirip kayak suraunya itulah. Apa sih surau bener ya? Kalau di Pinupin surau itu kan musola gitu ya. Kalau tidak salah itu nama rambut singa. Nah itu sampai pundak-pundak itu mereka tuh lagi ngegoreng dan Mas Johan baru nyadar kalau yang ngegorengnya biasanya buka baju gitu ya karena panas ya. Itu badannya tuh keker-keker banget di situ. Ini siapa ya gitu? Ini kayaknya bukan orang gitu kan. Mas Johan pun balik lagi ngumpet di situ. Serang ya ada suaranya, ada orang kayak orang ngobrol tapi dia sendiri nggak ngerti. Ini tuh ngobrolin apa sih gitu ya? Bahasanya kok bahasa aneh. Suaranya juga bukan kayak suara orang normal. Suaranya itu agak sedikit kasar, agak sedikit ngebas, mungkin kayak suara-suara monster kalau di film-film kali begitu ya. Dan akhirnya apa? Mas Johan pun ngelongok lagi, mastiin masih ada mereka bekerja di sana. Karena saking takutnya itu tadi, Mas Johan bertahan di sana mungkin ada 10-15 menit mendengarkan aktivitas mereka. Glucak. Ada yang ketawa dan sepertinya ada yang marah, ngomel-ngomel kayak gitu loh. Ini kok mirip kayak aku lagi kerja pas siang hari ya. Terus dia tuh memastikan aku ini mimpi atau enggak sebenarnya ya. Aku nyadar, aku tak ngitung 1 tambah 1 2. Berarti enggak mimpi. Aku seumur hidup enggak pernah mimpi berhitung gitu ya. Kalaupun mimpi berhitung biasanya tuh salah. Ini bener aku mikirnya, artinya ini tuh enggak mimpi. Dia pun akhirnya turun dari sana. Aku harus keluar dari tempat ini pikirnya Mas Johan. Ngelongok ke sana ke pintu depan kan. Pintu depan itu masih tertutup. Kemungkinan itu udah terbuka sebenarnya. Itu pikirnya Mas Johan. Karena orang-orang ini, makhluk-makhluk ini aku nggak ngerti sosok-sosok ini tuh masuk dari mana gitu. Dia pun bangun, terus mencoba melipir ke situ. Semua yang ada di tempat kerja tersebut, nggak ada yang nengok satupun ke arahnya Mas Johan. Seolah-olah
Mas Johan itu kayak ya sesuatu yang nggak terlihat lah gitu. Cuman dia itu melihat semuanya. Nah di situ baru nyadar. Saat ngelihat ke salah satu penggorengan yang posisinya wajan gede gitu, posisinya kan agak sedikit ke bawah gitu. Mas Johan ngelihat tuh, kok itu tulang-tulang begitu. Nah disitulah Mas Johan dia tuh baru nyadar ternyata yang digoreng oleh mereka ini, mohon maaf ya, itu adalah manusia-manusia kecil, ya bayi semacam itulah. Itu kayak gitu. Oh, digoreng, astagfirullahaladzim, ini kok ngegorengnya begitu. Pas nengok ke sana, itu yang ditiriskan gitu. Itu pun yang udah versi kering, yang udah kegoreng gitu. Ya kayak monyet semacam itu gitu ya, kecil-kecil kayak gitu. Di situ, gitu Mas Johannya ketakutan di sana. Begitu ketakutan, Mas Johan pun akhirnya pingsan di sana, berdebuk jatuh. Bangun. Itu kan ada jam di tempat itu, di tempat kerja ya. Bangun, sepi semuanya, nggak ada apapun. Kondisi juga adem. Mas Johan lihat jam, ingat kejadian tadi kan. Ini gimana? Aku harus keluar. Melihat jam, itu jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Gimana ya? Coba lagi, dang, tolong. Kali ini tuh pakai itu panggilan, pakai teriakan. Tolong, dang gitu. Dang. Ternyata orang yang tinggal di depan pabrik tersebut itu belum tidur. Bukan belum tidur, dia itu lagi udah tidur, terbangun buat sholat malam istrinya. Dang, ngedenger lah suara itu kan, akhirnya ngomong sama suaminya, Pak, itu suara apa sih Pak, gitu kan, dibangunin suaminya. Pas suaminya dengar, iya ya Bu ya, itu kayak dari gudang ya Bu ya, lihat orang kerja kali. Pak masa kerja jam 2 pagi, kata si ibunya. Iya juga ya. Nah bapaknya pun akhirnya nengokin, Pak hati-hati Pak, gitu kata si istrinya. Iya, ditengokin, dang, tolong. Duh Bu, ada yang minta tolong, kata si bapaknya. Oh iya Pak, cuman sampean jangan sendiri. Iya Bu, enggak apa-apa Bu. Sebentar tak tengokin dulu, tak tanyain, kata si bapak itu ya. Akhirnya apa? Kesana keluar si bapak tadi menuju ke dekat gudang di situ. Woi, siapa itu? Ditanyakan sama si bapak itu. Pak, tolong Pak, kata si Mas Johan. Duh, sampean kenapa di dalam situ, ditanyakan. Sampean siapa? Mau maling atau bagaimana? Ditanya. Ya wajar lah kalau curiga gitu ya. Saya bukan maling Pak, saya Johan, saya itu karyawan sini. Tadi sore saya ketiduran Pak di sini, nggak dibangunin. Jadinya akhirnya kekunci di sini. Oh begitu. Yo wes, kuncinya yang bawa siapa? Yang bawa si Mas Heri, katanya. Mas Heri itu yang security. Oh Mas Heri, ya udah. Tak panggilin Mas Herinya. Mas Heri itu orang situ, deket situ. Akhirnya pas si bapak tadi, sebentar ya Mas ya. Iya Pak, makasih. Ini lagi ngomong sebentar. Si Mas Johan nengok ke belakang. Ini mereka lagi pada kerja lagi di belakang situ. Lah mereka lagi singa-singa itu gitu. Menyebutnya itu singa-singa karena mukanya itu lebih mirip singa, kata si itu Mas Johan. Mas Heri pun dipanggil sama si bapak tadi. Akhirnya datang ke situ. Mas Herinya juga udah tidur ya. Ke sana dibuka. Mas Johan gitu kan. Han, kamu di dalam. Iya Mas Heri, aku di dalam sini Mas. Akhirnya dibuka sama si Mas Heri. Mas Heri pun nggak nunjukin muka pengen ketawa atau bagaimana. Ngelihat mukanya Mas Johan itu pucat. Udah pucat, kotor lagi, soalnya dia kan tadi sempat pingsan ya, dan dia nggak sempat berkaca. Kalau namanya gorengan itu kan ya ada minyak-minyaknya, sisanya itu kan cenderung kotor, hitam gitu kalau dipegang, nempel lah. Lalu di mukanya kotor, bajunya juga kotor. Si Mas Heri, loh Han, kamu ngapain di dalam situ? Mas, aku ketiduran sampai itu ndak bangunin gitu. Loh, aku yang disalahin, kata si Mas Heri. Mas Johan nengok ke belakang lagi, sosok itu udah nggak ada, udah normal gitu kan. Aku nggak dibangunin loh Mas. Yo, mana aku tahu kamu tidur di mana? Aku tidur di pojokan situ Mas, yang buat naruh dus, kata si Mas Johan. Lah, kamu tidurnya di situ. Lagian kamu tidur jam berapa? Iya tadi sore kan aku udah selesai Mas, dan aku mengantuk banget, nggak bisa tidur. Ya wis, aku nyempet-nyempetin buat ngeliyap, sebenarnya malah bablas Mas. Ya wis kalau kayak gitu terus gimana, ini malam-malam begini kamu mau pulang, kata si itu ya. Ya
Mau gimana lagi Mas gitu. Udahlah di sini aja kata si itu ya, tanggung besok pagi. Alhamdulillah Mas, aku pulang aja sekarang. Akhirnya Mas Johan pun ya malam-malam gitu, pagi-pagi itu jam 2, setengah 3 pagi, Mas Johan pun pulang dengan naik sepeda. Ke sana pulang sampai bekerjanya pakai sepeda. Nah, pulang pun pakai sepeda itu tadi. Jarak rumah ya kurang lebih sekitar 1 kilometer. Malam itu ya tenang, maksudnya nggak ada gangguan apa lagi. Ngucapin terima kasih ke Mas Heri, terima kasih ke Bapak itu tadi. Si Bapak itu pun cerita, istri saya Mas yang pertama denger gitu ya. Ya terima kasih ya Pak buat ibunya, katanya begitu. Kalau ibu nggak dengar ya saya tuh kekurung sampai pagi, kata si itu. Tapi Mas Johan sendiri itu belum sempat cerita kalau melihat sesuatu di dalam gudang tersebut. Ya, dia pun pulang ke sana ya. Begitu sampai rumah, ya kan ketok-ketok. Ibunya kan yang bukain waktu. Siapa? Johan. Lah kan langsung dibuka. Ngelihat kotor-kotor begitu kan ibunya panik. Ya Allah kan, kamu kenapa? Kamu habis digebukin atau gimana? Habis diculik atau bagaimana? Bu, enggak Bu. Aku ketiduran di sana. Lah aku bisa sampai ketiduran, ibunya itu malah ketawa. Ya udah sana bersih-bersih, kamu udah tidur kan? Udah Bu, udah lama tidur malah. Ya udah kamu bersih-bersih, mandi dulu sana. Mandi malam lah, mandi pagi lah si Mas Johan tadi, seger. Sampai pagi tuh nggak bisa tidur lagi. Nah, nengokin adiknya, Bu, si ini gimana Bu? Si Erul gitu. Oh, si Erul udah baikan, alhamdulillah udah sembuh. Iya, ibu tuh khawatir ini anak kemana ya gitu. Ke pabrik, ya tadi disusulin sama bapak muda tutup. Mau nanya juga nanya ke siapa, orang pada pulang semuanya di situ. Iya Bu, maaf Bu. Nah, akhirnya sudah sampai pagi lah Mas Johan di sana. Dan keesokan paginya itu bekerja seperti biasa. Dan begitu bekerja ke sana, si Mas Heri itu udah nyebar cerita. Ya semua karyawan itu tahu akhirnya kan. Han, kamu tidur sini Han, kamu tidur sini Han. Iya, aku tidur di sini. Nah, saat itu ada satu temannya, Han. Ngalamin apa aja? Katanya. Ditanyain gitu kan sama si temannya. Ngalamin apa aja di sini? Wah, aku nggak ngalamin apa-apa. Mas Johan itu mau gengsi lah gitu ya. Udahlah, aku nggak mau cerita yang begitu-begituan. Aku nggak ngalamin apa-apa. Yakin Han? Kamu nggak ngelihat itu Han? Ngelihat singa Han, katanya. Nah itu Mas Johan kaget tuh. Kok kamu tahu gitu kan? Ya aku tahu lah. Kok kamu bisa tahu? Ditanya kan. Ya aku ngelihat itu tadi malam gitu. Ah bohong, kata si temannya, malah dibegituin. Kamu yang mulai gitu, kata si Mas Johan. Tapi beneran aku itu semalam ngelihat mereka tuh kerja seperti kita, cuman mukanya, badannya itu beda semuanya. Ya rambutnya itu panjang-panjang, warnanya juga putih semuanya. Mukanya itu kayak muka singa, kata si Mas Johan. Ya, aku nggak ngelihat singa kakinya 4 gitu, enggak, tapi orang kepalanya singa. Di situ si karyawan tadi, oh aku juga pernah ngelihat itu. Loh, kamu pernah ngelihat di mana? Waktu itu pas terakhir banget. Malah Mas Heri tak ceritain waktu itu ya. Jadi pada saat itu aku itu lagi di toilet. Aku udah paling terakhir. Aku mau Mas Heri sebentar ya. Aku ke toilet dulu, kata dia. Oh ya, karena udah kebelet banget. Dan akhirnya aku ke toilet di sana. Ya pulang terakhir, bener-bener terakhir. Nah saat terakhir itu aku nengok ke belakang, udah deket pintu di sana lah. Itu ya itu, loh, kok masih rame seperti itu? Mas Heri, iya kenapa? Mas, itu Mas, rame Mas. Udah. Mas Heri juga ternyata tahu gitu kan. Oh Mas Heri tahu, iya Mas Heri tahu. Akhirnya sudah. Di situ kan ya si Mas Johan penasaran gitu. Akhirnya apa, nanya sama Mas Heri. Mas, apa yang terjadi? Mas Heri nggak mau ngebuka waktu itu. Udahlah ya, namanya seperti itu ya pasti ada gitu ya. Ya nggak memuaskan lah jawaban dari Mas Heri tersebut. Dan Mas, tapi aku ngeliat kayak gitu, udah apa-apa kan Mas? Nanti aku nggak kesambet atau nggak apa-apa, kata si Mas Heri. Udah aman aja, kata Mas Heri. Dan akhirnya sudah, hari itu pun selesai dengan normal. Dan akhirnya Mas Johan pun pulang. Nah setelah Mas Johan pulang, oh iya, sebelum pulang Mas Johan itu sempat didatengin sama bosnya. Mas Heri juga sama. Jadi dua-duanya itu kena penalti lah, SP lah begitu ya, kena dapat SP.
Gara-gara itu tadi, karyawan kok jamnya pulang, kok belum pulang, kecuali memang ada jadwal lembur, keputusan dari bos. Ini nggak ada, kok kamu sampai lalai, tidur di situ gitu ya, tidur di pabrik. Itu nggak boleh, kata si bos. Jadi kena SP. Mas Heri juga sama, kamu kenapa nggak cek semuanya secara detail? Kamu cuma ngecek peralatan doang, tapi nggak ngecek orang-orang, akhirnya kena juga. Nah, dari situ, malam harinya Mas Heri itu datang ke rumahnya Mas Johan. Di situ Mas Heri itu cerita, Han, ya Mas Johan pertama minta maaf Mas Heri, aku minta maaf ya gara-gara aku tidur sampai juga kena SP begini. Udah enggak apa-apa katanya begitu. Memang aku juga salah, aku nggak ngecek karyawan. Orang biasanya kan ya pulang ya, siapa sih yang mau tidur di situ, kata si itu. Orang di situ ada begituannya. Oh iya Mas, itu gimana sih Mas? Mas Heri tuh diem sejenak, kayak orang mempertimbangkan sesuatu, dan akhirnya Mas Heri pun mau cerita. Jadi begini, sosok itu, ya aku kan kerja di sana itu udah lama dan sering bolak-balik ke rumahnya si Pak Bos. Saya itu pernah malam-malam itu ada masalah korsleting listrik di sini di pabrik. Waktu itu ada warga laporan, Her nyala gitu kan. Tak tengok, korsleting listrik. Ya udah, aku pun laporan ke Pak Bos ke sana malam-malam hampir jam 12 lah, tak datengin ke situ. Lagi ngetok-ngetok nungguin si Pak Bos buka pintu. Aku ngelihat di samping rumah di sana. Kamu pernah nggak sih rumahnya si Pak ini gitu? Oh nggak pernah, kata si Mas Johannya. Nah itu di sebelah kiri sana ada yang lagi duduk di sana, dan aku pun apa ya, kok duduk di situ ya, patung atau bukan pikirku, tapi udahlah biarin aja, nungguin gitu kan. Begitu nengok ke sana, sosok itu tuh udah berdiri, dan ya aku takut, kata si Mas Heri. Cuman niatku ke bos itu kan baik, mau nyampein masalah ini, dia nggak bakal ngapa-ngapain aku. Dan aku akhirnya ngelihat sosok yang sama di rumah bos sama sosok yang ya suka bekerja malam-malam itu di gudangnya. Jadi lah aku sih nggak tahu istilahnya apa ya. Cuman aku pernah cerita ke orang, ya mungkin itu salah satu yang dipelihara oleh bosnya, katanya begitu. Peliharanya itu ya singa-singa begitulah katanya. Kata si temannya si Mas Heri tadi. Ya dari situ aku nggak bisa nyimpulin itu apa. Cuman Mas Johan itu nyimpulin sendiri tuh. Jangan-jangan itu pesugihannya bos kali. Ya itu terlalu cepat lah untuk bilang itu pesugihan atau apa. Yang jelas saya itu nggak tahu. Cuman saya itu pernah ngalamin kayak gitu, dan sepertinya itu disengaja dan memang ada korelasi, ada hubungan antara bos sama sosok-sosok tersebut. Dan ya untungnya kan nggak ganggu kan gitu. Iya sih nggak ganggu sih Mas, ya wis lah, nggak ganggu ya nggak apa-apa. Ya sudahlah, ngopi dulu. Akhirnya ngopi lah si Mas Heri di rumahnya Mas Johan, ngobrol-ngobrol yang lainnya. Dan ceritanya sampai di situ aja. Mungkin cerita ini nggak panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Di sini lagi gerimis. Kemungkinan di tempat kawan juga sama, kalau yang ya lagi gerimis gitu. Bikin mie instan rebus enak kali ya. Udah itu aja, nggak usah panjang lebar. Terima kasih banyak Mas Johan atas kiriman ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan, tadi lupa nyebutin bawang gorengnya Wiji ya. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji yang rasanya dahsyat ini, bawang goreng murni tanpa campuran apapun, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk yang belum memesan, ditunggu pesanannya tentu saja. Apalagi ya? Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor, tak lupa terima kasih banyak, dan semoga kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana alam, semuanya segera ya diberi kemudahan dalam hal apapun. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.